Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga masih ada waktu bagi kita untuk beribadah bersama, memuji, memuliakan Tuhan di tempat kita masing-masing. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan, untuk saat teduh, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur nomor 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Puji nama Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian tinggikan dirimu. Sebab Engkau kebenaran
Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa untuk setiap pelanggaran kami, kesalahan kami yang mengecewakan Engkau. Ampuni kami, suci kuduskan kami agar kami boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan persekutuan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai, agar segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk memuliakan Engkau. Ini doa kami Bapa, kami peralaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman, nomor 302, Iring Maha Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan bersama. Kita akan membacakan firman Tuhan silih berganti. Silakan buka Alkitab di dalam kitab Mika, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mika pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8. Kita akan bacakan firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang pertama, jemaat Tuhan, dan bersama-sama dengan singer akan baca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Dan ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Perikop pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umat-Nya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelakan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang direncangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilead, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah pada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena
pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Puji nama Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Firman Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hati. Yesus, Kau yang
Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Pimpinan dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai hari ini, Engkau senantiasa menopang dan memberi kekuatan kepada kami. Bahkan kesempatan yang indah bagi kami untuk datang berbakti kepada Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, bahkan memampukan kami untuk memahami bagian firman-Mu dengan benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama di dalam Mika 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8, dan renungan kita pada hari ini saya beri judul Wujud Kesetiaan Tuhan. Di dalam pembacaan kita di dalam Mika 6 ayat 1 sampai 8 merupakan sebuah tuduhan ilahi atas ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan secara munafik. Mereka melakukan ibadah tetapi tidak sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan. Bahkan di dalam peribadatan mereka menyembah kepada ilah lain. Bukan menyembah kepada Allah yang sesungguhnya, tetapi menyembah kepada ilah-ilah lain. Itulah sebabnya Tuhan menunjuk Mika sebagai hambanya untuk menyampaikan perkara ini kepada umat Tuhan, yaitu untuk menunjukkan agama yang murni dan segala tuntutannya sebagaimana yang Tuhan rindukan itu dilakukan oleh umat Israel. Kalau kita belajar dalam bahagian ini bahwa Tuhan mengutus Nabi Mika, seorang nabi yang berasal dari Moreset, sebuah kota kecil yang ada di wilayah perbatasan antara kerajaan Yehuda dan dataran tepi laut, yaitu daerah orang-orang Filistin. Mika menyampaikan kehendak Tuhan atas umatnya, dan bahkan dengan penglihatan ia memberitakan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan, apa yang Tuhan mau untuk dinubuatkan tentang Samaria dan Yerusalem. Jadi ketika kita belajar dalam bahagian ini, ternyata bahwa Mika diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan kepada dua kerajaan ini, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Melalui Nabi Mika, Tuhan mempertanyakan kepada umatnya tentang perbuatan mereka yang hidup di dalam kejahatan, yang hidup di dalam ketidakbenaran, yang hidup tidak sesuai dengan tatanan yang Allah telah tetapkan untuk dikerjakan dan dilaksanakan sebagai umat yang telah dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan. Serta dalam bahagian ini Tuhan mengkritisi tentang ketidaksetiaan umat Tuhan di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Selain secara negatif, Mika diutus untuk menyampaikan suara Tuhan tentang perbuatan-perbuatan umatnya yang tidak melakukan, tidak mempraktekkan tentang kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi juga Mika mengingatkan bahwa waktu di mana Mika menyampaikan bahwa Tuhan tetap setia kepada mereka. Walaupun umatnya melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi Tuhan tetap setia di dalam janji setianya kepada umat pilihannya. Bagaimana cara Nabi Mika menyampaikan tentang wujud kesetiaan Tuhan kepada umat Tuhan? Seperti apa
wujud kesetiaan Tuhan itu kepada umat pilihannya. Belajar dari pembacaan ini, maka kita menemukan ada 3 bagian yang sangat penting untuk kita renungkan tentang wujud kesetiaan Tuhan kepada umat pilihannya. Yang pertama adalah bahwa Tuhan menuntun. Ayat 4 berkata, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan telah menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan telah menuntun umat pilihannya keluar dari Mesir. Menuntun berarti membimbing. Menuntun berarti menunjukkan, mengarahkan kepada jalan yang benar. Bahkan di ayat yang kelima berkata, umatku baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal. Dalam bahagian ini Tuhan melalui Nabi Mika mengingatkan bahwa mereka telah dituntun oleh Tuhan dari Sitim sampai ke Gilgal. Kalau kita melihat referensi, ada apa dengan Sitim dan ada apa dengan Gilgal, sehingga dalam bahagian ini disebut oleh Nabi Mika, ternyata di Sitim adalah tempat di mana bangsa Israel, umat Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab yang mengajak mereka untuk menyembah kepada ilah-ilah mereka. Umat Israel pernah jatuh di dalam penyembahan berhala, pernah jatuh di dalam penyembahan kepada ilah-ilah lain, dan peristiwa ini disebutkan oleh Nabi Mika bahwa peristiwa ini terjadi di Sitim. Ketika di Gilgal adalah sebuah tempat di mana Allah melalui Yosua mengingatkan Israel tentang kelepasan mereka dari Mesir. Betapa penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Tuhan sudah menuntun, Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah melindungi umat Israel. Bahkan Tuhan memberikan tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan yang menuntun, menyertai dan mengarahkan umat Israel di dalam perjalanan kelepasan mereka dari Mesir. Dari bahagian ini kita belajar bahwa Tuhan menuntun umatnya, bahwa Tuhan menunjukkan, mengarahkan umatnya di dalam jalan yang benar. Dengan ini Tuhan memperhadapkan kepada bangsanya, mengingatkan kembali kepada umat pilihannya tentang kenangan, memori yang indah, bagaimana Allah sudah menuntun mereka. Sejak mereka keluar dari Mesir sampai memasuki tanah perjanjian, di mana Allah menghantarkan mereka memasuki dan menduduki tanah perjanjian atas berkat-berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 14 berkata, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Allah yang sama yang menyertai Daud, menyertai umat pilihan Tuhan, menyertai kita semua. Ia berjanji akan menuntun langkah hidup kita. Ia berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Sampai kepada akhir zaman, Yesus Kristus berjanji akan menyertai kita. Janji Tuhan adalah janji yang indah. Janji Tuhan adalah janji yang pasti digenapi. Jadi ketika Tuhan berjanji akan menolong kita, Ia akan menyatakan pertolongannya kepada kita. Ketika Tuhan berjanji akan menguatkan kita, Ia akan memberi kekuatan kepada kita. Ketika Tuhan berjanji akan meneguhkan kita, Ia akan terus berada dan meneguhkan kita, supaya kita tetap kuat di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Tetaplah setia dan tetaplah taat kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Yang kedua,
wujud kesetiaan Tuhan. Dari bahagian ini kita belajar. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan membebaskan. Di ayat yang keempat, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan. Jadi ketika umat pilihan ini, ketika umat Israel ada di Mesir, kondisi mereka adalah sebagai budak. Dikatakan dalam bahagian ini bahwa Tuhan telah membebaskan umat pilihannya dari rumah perbudakan. Dengan kata lain bahwa mereka tinggal di Mesir dalam kondisi sebagai budak. Dan di Mesir inilah disebut dalam bahagian ini sebagai rumah perbudakan bagi mereka. Israel agaknya lupa bahwa dengan kuasa Tuhan di ayat yang kelima mengingatkan tentang Bileam bin Beor, di mana awalnya ia memiliki keinginan untuk memberikan kutukan kepada Israel. Tapi ternyata Bileam bukan mengutuki, justru memberkati umat Israel. Bileam sendiri mengaku kepada Balak bahwa ia tidak sanggup untuk mengucapkan kata-kata kutukan kepada bangsa Israel. Bileam berkata kepada Balak, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Bagian ini tercatat di dalam Bilangan 23 ayat 22 sampai 23. Menyatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan berjanji akan menyertai dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, maka proteksi Tuhan kepada umat pilihannya diberikan secara sempurna. Pemeliharaan Tuhan kepada umatnya diberikan secara sempurna. Bahkan kebebasan yang Tuhan berikan kepada umat Israel, di mana mereka sebagai budak di negeri Mesir, mereka diberi kebebasan. Dalam kebebasan inilah Tuhan memberi proteksi yang sempurna kepada mereka. Kita adalah orang-orang yang telah dibebaskan, orang-orang yang telah dimerdekakan dari belenggu si jahat. Kita memiliki latar belakang yang sama, hidup di dalam kegelapan oleh karena cengkraman kuasa kegelapan. Tetapi kita telah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita telah dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Kita telah dimerdekakan dan menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang merdeka untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dalam kehendak bebas inilah kita memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kita. Kita memiliki kebebasan untuk menentukan hidup di dalam kebenaran dan untuk hidup di dalam berkat Tuhan, untuk menikmati sukacita, untuk menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Yesus Kristus telah membebaskan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Karena itu gunakanlah kebebasan yang Tuhan beri untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kelak menjadi pribadi yang berbuah dan buahnya sedap dan enak untuk dinikmati oleh orang lain. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi sesama dalam sepanjang kehidupan kita. Yang ketiga, wujud kesetiaan Tuhan dalam bahagian ini, yakni Tuhan memelihara. Ayat yang keempat bagian terakhir dikatakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu.
Siapakah ketiga nama yang disebut dalam bagian ini? Kalau kita belajar dari sejarah, ternyata 3 orang ini adalah kakak beradik. Namun dalam pembebasan umat Israel keluar dari Mesir, 3 nama ini memiliki peran yang berbeda. Musa sebagai pemimpin umat Israel untuk bebas dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Harun berfungsi sebagai imam. Lalu Miriam adalah pemimpin pujian. Jadi lengkaplah sudah 3 orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai penganjur, sebagai pemimpin umat Israel. Mereka berjalan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dipimpin oleh ketiga pribadi ini. Itulah pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Itulah pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada umat pilihannya. Ada berbagai cara yang Tuhan lakukan untuk memelihara umatnya. Dalam bahagian ini cara yang Tuhan lakukan untuk memelihara umat Israel, yaitu menentukan pemimpin bagi mereka. Banyak cara yang Tuhan lakukan untuk memimpin orang-orang pilihannya, untuk memimpin umat pilihannya. Elia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi juru bicaranya. Bagaimana cara Tuhan memelihara Elia? Ketika Elia berada di Sungai Kerit, Tuhan memelihara Elia dengan mengutus burung gagak yang memberikan makan setiap hari kepada Elia. Kita semua adalah pilihan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, yang berharga di pemandangan Tuhan. Tuhan akan memelihara kita dengan cara Tuhan yang tidak pernah disampaikan terlebih dahulu kepada kita. Tuhan punya cara setiap memelihara kita, memelihara orang lain dengan cara yang berbeda. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya cara untuk memelihara kita. Dalam kondisi apapun yang sedang kita alami hari ini, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, sesulit apapun dalam kehidupan kita, Tuhan tetap memelihara kita. Kasih setia Tuhan dari dahulu, sekarang, dan sampai yang akan datang tidak pernah berubah. Dan wujud kasih setia Tuhan, wujud kesetiaan Tuhan kepada saudara dan saya, bahwa Ia akan menuntun kita, Ia akan membebaskan kita, dan bahkan Ia akan memelihara kita dalam perjalanan kehidupan kita sampai dengan kesudahannya. Kiranya bagian firman Tuhan pada kesempatan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah di hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, bahkan yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami tentang kesetiaan Tuhan yang selalu diberikan dan dinyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga dalam masa sulit sekalipun kami tetap mau taat dan setia di dalam kesetiaan Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini kita dengarkan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman.
nomor 207, jangan lupa nama Tuhan. Dan ini merupakan doa syafaat kita. Doa ini dipimpin oleh Bapak Petrus Antono Wijaya. Dipersilakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat, dan saya akan pimpin kita di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam minggu sepekan yang kami sudah lalui dalam pekerjaan, pendidikan, keluarga, maupun dalam pelayanan, Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Maka daripada itu Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan melalui doa, dengan ucapan syukur atas pertolongan dan kebaikan Tuhan, baik suka maupun duka dalam setiap kehidupan kami. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terlebih kami meminta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran. Mungkin ada tutur kata sikap hidup kami yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Bila Engkau menguduskan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami mau menyampaikan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di minggu sepekan yang kami sudah lalui ini. Ada anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun secara khusus. Kami berdoa untuk Bapak Dery Tunjaya, Hermanto, Petrusani yang berulang tahun dalam minggu sepekan di bulan November ini Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, bela sukacita dan damai sejahtera menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yakin percaya Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Billy Joni Ukap dan Ibu Elvida, Bapak Novel dan Ibu Meliani, Bapak Martin Kapung dan Ibu Marianti, Bapak Otnil Eli dan Ibu Mici Farida Hayati, Bapak Sunarto dan Ibu Ruth. Kami bersyukur dan bersukacita buat pertolongan dan kebaikan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun pernikahan di minggu sepekan ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu, yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati mereka di dalam bahtera rumah tangga mereka. Dan biarlah setiap janji nikah yang sudah diucapkan itu menjadi bagian bagi setiap anak-anak-Mu dalam bahtera rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami, jemaat Tuhan, orang yang dalam mengalami sakit penyakit, baik mereka yang ada di rumah maupun mereka yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Yoli Sutopo, Iden Usad, Benedik, Mesri Tinus, Maria Mambu, Ergunawan Sasmito, Dwi Atmo Legowo, Yoses Ismanuji, Minaria Abung, Litat Lewis. Dan kami pertaruhkan, mungkin ada nama-nama lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami yakin percaya firman-Mu berkata, bahwa datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, lelah, dan beban berat.
maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami pertaruhkan setiap anak-Mu Tuhan, bila Tuhan akan memberi pengharapan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Obat-obat yang konsumsi, makanan, minuman, bahkan dalam peristirahatan, itu menjadi bagian bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayan dan program dalam Jemaat Siloam. Kami berdoa untuk pelayanan gembala dan asisten, BPJ dan pengurus kategorial, bahkan pengurus kelompok doa, yakin percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap program di tahun 2020, bahkan segala hal yang akan dikerjakan, yakin percaya bahwa Tuhan menolong dan Tuhan mendahului semuanya itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung Siloam, yakin percaya biarlah Tuhan menyediakan setiap berkat-Mu Tuhan melalui kekurangan yang ada dalam pembangunan gedung Siloam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pilgub dan pilkada yang akan dilaksanakan pada awal bulan Desember 2020. Yakin percaya siapapun yang terpilih, bila Tuhan memberi yang terbaik untuk memimpin pilgub maupun pilkada di tiap-tiap daerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong dan memberkati siapapun pemimpinnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat kami dan kami mau serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala, dipersilakan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab karena pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga ibadah kami dari awal hingga selesai boleh berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan dalam seluruh kehidupan setiap pelayan Tuhan yang telah memberi diri dalam melayani Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat Tuhan, diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam pendidikan, bahkan dalam setiap usaha yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan membuat berhasil dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan.
lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allah, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.